wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qail wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa wal murtada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina yaquluna Allah. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi sehat walafiat, masih diberi panjang umur, diberi masih dikasih waktu dan peluang untuk meningkatkan amal ibadah. Jika saatnya bahagia, kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah. Sebuah pemandangan yang indah dan menyejukkan. Berapa lama saya tidak masuk ke mushola ini. Dulu ingat pengajian dari RT ke RT. Masih ada nggak podiumnya yang masih ada? Yang dulu itu yang dari masjid ya? Oh ini ya? Oh, bukan. Terus begitu masuk, saya benar-benar takut. Bagus, kekompakan bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa. Ini perlu dipertahankan. Lebih-lebih kita akan memasuki tahun politik. Jangan ada kegaduhan, jangan ada ketidaksukaan, jangan ada perasaan sakit hati kata beda pilihan. Ayo kita jaga lingkungan kita, negara kita menjadi lingkungan dan negara yang kondusif. Insya Allah ridho Allah akan menyertai kita semua. Amin Allah. Mohon maaf, pejabat-pejabat, apakah itu yang dimaksud pejabat informal, ketua RT, ketua RW, jangan dicari kekurangannya. Yang harus diacungi jempol itu adalah yang baik. Alhamdulillah kita punya Pak RW, sepi pamrih, rame mau dapat kucuran dana berapa banyak? Berapa miliar? 5,7 miliar. Konon kabarnya katanya yang 1 miliar untuk saya. Konon kabarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak ceramah karena saya iman ketika saya
diundang di daerah Jakarta Timur di Pondok Gede acara Maulid Nabi. Masjidnya begitu besar, pengurusnya mantan Pas Pampres. Tapi begitu saya mendirikan tausiah, tidak sebanding lurus dengan besarnya masjid. Saya tanya, Pak, apakah sini muslimnya minoritas? Mayoritas. Terus kenapa masjid aman? Karena faktor fanatik yang tidak terkendali, fanatik yang tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya selesai saya memberikan tausiah tentang Maulid Nabi. Syukur alhamdulillah 3 bulan ketika saya khutbah di Kelapa Jati, beliau hadir. Dia bersifat dan berterima kasih, jamaahnya semakin bersatu tanpa melihat kelompok dan anggota. Maka karena itu saya akan berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan peringatan Maulid Nabi. Suka atau tidak suka, kita cari dulu. Yang tidak suka Maulid, ya udah, nggak usah datang, nggak usah memperingati. Yang suka memperingati tidak perlu mencela orang yang anti peringatan Maulid. Jadi enak. Kalau ditanya apakah ada hadis yang berbicara tentang masalah Maulid Nabi, jawabannya ada. Tidak akan pernah ditemukan satu hadis pun, saya ulang, tidak akan ditemukan satu hadis pun yang bercerita tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ada sebuah hadis yang mengatakan man aqdama maulidi kana ma'il jannah. Itu palsu. Siapa orang yang mengagung-agungkan hari kelahiran itu, maka akan bersama aku di surga. Karena tidak ada hadisnya. Itu haditsun maudhu'un, hadis palsu. Memperingati Maulid Nabi, kalau ditanya hukumnya, Nabi bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Halal haram itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya apa hukum memperingati hari lahirnya Nabi, apakah ada perintah? Jawabannya tidak ada satupun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyuruh kita umat Islam untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah. Namun juga tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun dari Nabi itu sendiri mengenai peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan.
Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka ulama fikih melalui kajian ilmu usul fikih disebut hukum mubah. Memperingati Maulid Nabi boleh, tidak memperingati Maulid Nabi boleh. Enak kan? Jadi silakan aja. Sekarang kita tinggal melihat dari sudut pandang mana perlu atau tidaknya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada pendapat ulama tentang masalah memperingati Maulid Nabi? Para ulama ahli apapun, baik itu ulama muhaditsin, ulama yang ahli dalam al-hadis, ulama mufassirin, ulama yang ahli menafsirkan Al-Quran, ataupun ulama sufi atau tasawuf, semua sepakat tidak ada dalil. Maka karena itu ada ulama yang tergabung dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulang, ulama yang tergabung dalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya Ibnu Jauzi Al-Hambali. Beliau itu madhabnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Ibnu Diyah. Ini termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Syamah. Abu Syamah itu gurunya Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar. Ibnu Katsir, ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Ibnu Hajar, ulama muhaditsin, madhabnya Imam Syafi'i. Ada Syekh Abdul Aziz Asy-Syafi'i, yaitu mahaguru di Universitas Al-Azhar. Saya masuk ke Masjid Al-Azhar, tidak masuk ke kampusnya. Imam Asy'ari. Ini kelompok-kelompok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah mubah. Kalau mubah boleh dilakukan, tidak dilakukan juga boleh, itu mubah. Namun ada ulama yang belakangan ini bikin kisruh, kelompok-kelompok yang namanya Wahabi atau Salafi, yang mengatakan bahwa mengadakan peringatan Maulid Nabi hukumnya haram. Maaf loh Bapak Ibu ya, saya ngomong apa adanya. Apa dasarnya haram? Karena ini termasuk perbuatan bid'ah. Nah, kalau saya akan membahas masalah bid'ah, saya butuh waktu 3 jam khusus ngomong bid'ah. Siap nggak? Sampai jam berapa? Jam 1 kan? Itu baru bahas masalah bid'ah. Oke, sekarang saya satu aja saya ambil hadisnya supaya terbuka pola pikir kita.
alaih. Man ahdasa fi amrina ma laisa lahu minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengadakan aktivitas keagamaan ma laisa minhu, tidak ada sumbernya dari Islam, fahuwa raddun, ditolak. Yang tidak bersumber dari Islam, baik sumbernya itu berbentuk Al-Quran, Al-Hadis, ijma atau kias, entah kias aulawi atau mafhum mukhalafah, itu sumber hukum. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tidak ada petunjuk atau sinyalnya, maka perbuatan itu ditolak. Sekarang memperingati Maulid Nabi itu kira-kira termasuk dalam ajaran Islam atau bukan? Memperingati Maulid Nabi itu termasuk ruh Islam atau bukan? Nah, yang kita peringati siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pembawa apa? Islam kan? Ya. Kalau gitu ada nggak ruhnya Islam? Oh enggak, elah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu contoh. Maaf, saya bukan fanatik, bukan menyepelekan orang lain, tidak. Di internal kita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kamu memberikan penghormatan, namanya tahiyat, maka berilah tahiyat itu yang terbaik. Tahiyat ini oleh Allah sudah diajarkan. Di mana letaknya? Ketika Nabi Adam selesai diciptakan, lalu para malaikat sedang menunggu, Allah menyuruh kepada Nabi Adam, Adam, temui malaikat itu, berikan tahiyat. Apa bunyinya? Assalamualaikum. Sampailah di hadapan malaikat, ditambah oleh malaikat wa rahmatullah. Wa zada, pada era Nabi ditambah wa barakatuh. Ini tahiyat dalam Islam. Terus Bapak Ibu memberikan tahiyat, kata sambutan Santi. Dari Islam bukan? Dari Islam bukan? Kalau bukan dari Islam jangan dipakai. Kalau umpamanya yang hadir bukan orang Islam, jangan mengucapkan salam. Ingin hasil tangkapan nelayan cakep, bikin encet, bikin ingkung, ayam ingkung, terus kembang telur, lalu dilarung di laut. Dari Islam bukan? Bukan. Jangan dipakai. Hari Jumat Kliwon melempar kembang telur di perapatan jalan. Kenapa saya ngomong begini di Paku Jaya? Anda tahu? Iya. Jadi komplek itu.
maksudnya? Minta perlindungan. Kalau minta perlindungan bukan kepada sing bau rekso. Kepada siapa? Al-Muhid yang menguasai alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Ini yang perlu saya katakan. Nah, sekarang bagaimana sudut pandang ulama tentang masalah memperingati Maulid Nabi? Ulama ini, maaf, ulama ini suka disanjung-sanjung oleh kelompok Wahabi atau Salafi. Jadi kalau ada jamaah di sini yang Salafi, yang Wahabi, benar itu omongan saya. Tapi bukan omongan saya. Yang berbicara adalah ulama yang disanjung-sanjung oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab yang saya baca, Al-Iqtida' As-Siratil Mustaqim, apa bunyinya? Kata beliau, "Fatahlimul maulidi wa ittikhaduhu musiman", bahwa melakukan peringatan Maulid Nabi dan dijadikan sebuah tradisi musiman, qad yaf'aluhu ba'dun nas, sudah lumrah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, sudah lumrah. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Wah, bukan main, ajrun 'azimun lagi. Ketika memperingati Maulid Nabi, ada pahala yang teramat besar, kata Ibnu Taimiyah. Masalahnya di mana? Rihusni qasdihi, karena memperingati Maulid Nabi itu pasti ada tujuan yang Bapak itu berangkat dari rumah kemari untuk hadir memperingati Maulid Nabi. Maka ketika berangkat kemari ada niat yang baik. Kenapa ada niat baik? Karena ini dilaksanakan sebagai bentuk perbuatan yang baik. Maka kata Ibnu Taimiyah, ada pahala yang lumayan besar. Wa ta'zimuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena memperingati Maulid Nabi ini sebagai bentuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada peringatan Maulid Nabi yang dilarang? Contohnya, datang ke masjid, bawa nasi, bawa buah-buahannya asem, masih muda, kemudian terus makan nasi berceceran di masjid, kemudian buahnya jadi banjir, dosa apa tidak? Dosa. Maka karena itu memperingati Maulid Nabi dengan cara yang salah jadi salah. Memperingati Maulid Nabi dengan cara seperti ini ada kajian baik, maka ada kebaikan. Bisa dimana ya Bapak Ibu? Apa perlu nanti dibuka forum tanya jawab? Ada. Saya suka banget habis. Bapak Ibu rahimahumullah. Ini kalau umpamanya setiap kajian subuh di masjid At-Taqwa ini bisa hadir semua, luar biasa. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu rahimahumullah. Saya tidak perlebar, masih banyak pendapat ulama yang saya ambil dari kitab-kitab bahasa. Tapi saya potong saja. Kenapa sih di Indonesia ini ada orang yang anti Maulid sampai mengharamkan
pola pikir Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama Arab Saudi. Memperingati Maulid Nabi, kata beliau bid'ah. Tapi ketika memperingati haul 1 tahun wafatnya tokoh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan boleh selama seminggu memperingati Maulid Nabi haram, memperingati meninggalnya tokoh Wahabi hukumnya boleh. Bapak Ibu, oke, saya tidak panjang. Pertanyaannya, perlu apa tidak memperingati Maulid Nabi? Tidak perlu jawab. Saya sendiri jawab. Perlu apa tidak memperingati Maulid Nabi? Maka saya jawab melalui hadis Nabi yang berbunyi, maaf, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rawahu Tabrani. Kalau dilihat dari peringkat hadis, hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan, berarti bisa digunakan sebagai hujjah. Ini sesuai dengan generasi kita nanti. Tolong benarkan hadis Nabi. Bunyinya seperti apa? Mamin amin. Katakan. Mamin amin illa yang usul khairu bihi wa yazidu syarru. Setiap tahun, maka kata Nabi, setiap tahun yang namanya kebaikan itu berkurang, keburukan semakin meningkat. Kalau pakai grafik, kebaikan turun, keburukan naik. Setiap tahun loh Bapak Ibu. Di dalam hadis yang lain yang saya baca dalam kitab Al-Jami' As-Sahih dikatakan angka hasil produk hadisnya disokong. Mamin amin ila waladhi bado syarunihu kata tulqau rabbah. Setiap tahun, Bapak Ibu kata lagi, setiap tahun yang lalu kata Nabi itu tidak lebih buruk dibandingkan tahun berikutnya. Artinya tahun yang lalu buruk, tahun berikutnya semakin buruk. Hatta tulqau rabbakum, sampai kita ini ketemu hari kiamat. Pertanyaan, lebih sering mana anak kita hendak lebaran Al-Quran atau lebih sering menyentuh layar kaki? Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri lebih sering menyentuh lembaran Al-Quran atau lebih sering menyentuh layar kaki? Lebih baik mana menyentuh Al-Quran dibandingkan menyentuh hati? Ya begitu dan begitu. Jadi tidak lebih baik semakin kemari, semakin ke depan, keburukan itu akan terus meningkat. Maka untuk mengkonter hal itu perlu kita membangkitkan semangat seperti ini, mengadakan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlunya? Karena di dalam memperingati Maulid Nabi, maka saya dapatkan sebuah istilah yang sangat luar biasa dari ulama sufi, namanya Yunun.
Ulama sufi itu ulama yang beriman dalam dunia tasawuf. Kalau dunia tasawuf itu orang yang ingin membersihkan hati melalui zikir. Maka ada cara yang ditempuh oleh orang-orang sufi, namanya thariqah, metode. Salah satunya dengan cara apa? Zikir. Zikir apa? Afdhalul zikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Hati diamplas, dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Dari pusar ditarik kata la sampai ke otak. Dari otak digeser ke kanan ilaha. Dari lambung kanan hajar ke lambung kiri illallah. Sehingga hati yang digambarkan daun agung ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah ditarik titik-titik ke atas jadi 3 pengangan. Hidup kita akan aman, dunia akhirat. Hati yang menjadi motornya. Maka para ulama sufi membersihkan hati dengan la ilaha illallah sebanyak 165 kali setiap selesai sholat. 1 untuk ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 165. Itu yang dipakai oleh SQ, lambangnya 165. Saya menyebut zikir ini sejak awal 1971. Kalau sudah hati bersih, ibarat kita bercermin, cerminnya kotor, tidak akan terlihat gambar tersebut. Tapi kalau cerminnya bersih, akan terlihat semua yang ada di depan cermin. Hati seseorang kalau sudah jernih, maka dia mempunyai namanya air. Maaf, cahaya itu bahasanya apa? Bahasanya apa? Nur. Mata bahasanya apa? Ainun. Maka kalau hatinya bersih disebut punya hati nurani. Hati nurani, nur aini, disingkat jadi hati nurani. Hatinya punya mata karena ada sinar dan dia tahu, yang tahu tentang kekurangan diri sendiri, bukan mengetahui kekurangan orang lain. Bapak Ibu rahimahumullah, ada seorang ulama sufi namanya Zunnun. Dia mengatakan, min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla, tanda-tanda seseorang cinta kepada Allah, mutabi'atun habibillahi sallallahu alaihi wasallam, makanya kekasihnya Allah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Fi akhlaqihi, dalam persoalan akhlaknya. Wa af'alihi, perbuatannya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah Nabi. Wa awamirihi, dan semua perintah-perintah Nabi. Kalau memang bapak ibu mengadakan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kepada Allah, maka ayo kita mencari tahu apa saja yang menjadi akhlak Rasulullah SAW. 23 tahun Nabi menyelesaikan karakter orang Arab yang begitu sadis. Punya anak perempuan harus disembelih karena dianggap aib.
Umar bin Khattab suka-suka senyum, suka-suka nangis. Kenapa senyum? Kenapa nangis? Ingat masa jahiliyah. Dia bikin patung, dia bikin arca terbuat dari tepung, dari gandum, gede banget, disembah. Selesai disembah, lama-lama lapar, dipotong tuh tangannya, dimakan. Masih lapar juga, kedua tangannya dipotong, dimakan. Lama-kelamaan patungnya tinggal, kakinya doang. Itu dilakukan berulang-ulang. Terus kenapa dia nangis? Pada suatu saat anaknya yang berusia 6 tahun perempuan, maaf bukan 4 tahun, kok baru ketahuan istrinya menutupi kalau anaknya itu adalah perempuan, dikasih pakaian ala laki-laki. Suatu saat Umar bin Khattab ngajak anaknya, ayo kita main-main yuk, jalanlah ada pasir. Di perjalanan anaknya pengen pipis, karena diikat dengan kuat oleh ibunya, celananya dibuka oleh Umar, anak minta pipis. Begitu dibuka ternyata ketahuan kalau anaknya adalah perempuan. Marah Umar, digali sampai sejadah Umar. Anaknya dipanggil, sini nak. Umar sudah di atas, lihat tuh di lubang. Begitu anaknya ngelongok, ditendang langsung diurut hidup bapak ibu. Maka Umar suka nangis kalau ingin kebodohan. Maka Nabi memperbaiki akhlak jahiliyah. Nabi menanamkan akhlakul karimah. Maka Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, untuk membudayakan, untuk membiasakan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia inilah Bapak Ibu rahimahullah akan menjadi modal khusus sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya melihat di ruangan ini masih jauh juga dari Nabi. Kalau mau ikut akhlak Nabi tidak pernah minum pakai tangan kiri. Nabi tidak pernah minum pakai tangan kiri. Tapi dimanapun majlis taklim saya masih ramah, masih banyak yang minum pakai tangan kiri. Berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Kalau cinta, ikuti dong sunnah-sunnah Nabi. Apa kata sunnah Nabi? Dalam hadisnya, la yashrabanna ahadukum bishimal. Jangan coba-coba kalian minum pakai tangan. La yakulanna ahadukum bishimal. Jangan coba-coba kalian makan pakai tangan kiri. Wa inna syaitan, karena setan itu yashrabu wa yakulu bishimal. Kalau minum, kalau makan pakai tangan kiri. Berarti kalau ada di dalam masjid ini minum pakai tangan kiri, berarti saya yang ngomong. Jadi kalau ada minum pakai tangan kiri, jangan telepon saya nanti. Kenapa Pak Tanul ngomong begitu tadi? Kenapa? Kok minum saya? Siapa yang minum? Coba dah. Karena apa Bapak Ibu rahimahullah? Ya Allah, kalau saya baca surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu surat ke-26 ayat 87. Ada doa Nabi Ibrahim. Bunyinya bagaimana? Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku
ketika nanti terjadi hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Emang ada apa dalam kebangkitan? Ada 3 proses Bapak Ibu. Malaikat Israfil, pemegang trompet, diperintah oleh Allah, tiup, warufil fisur, trompet ditiupkan. Fasoiko bener semua kita. Itu trompet yang kedua. Trompet yang pertama terjadi al-haqqah, terjadi zalzalah, goncangan yang teramat besar. Maka ketika trompet yang ketiga semuanya dimatikan. Yang pegang trompet malaikat Israfil ditanya oleh Allah. Israfil, udah mati semua. Ya Allah, Engkau yang maha hidup. Masih ada yang masih hidup? Ada ya Allah. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil dirinya sendiri, dan malaikat Hamlatul Arsy. Jumlah malaikat Hamlatul Arsy itu ada 8 malaikat. Ketika terjadi zalzalah, bumi diangkat oleh Allah, gunung diangkat oleh Allah, dibenturkan. Baca dalam surat Al-Haqqah. Kemudian langit dianjlokkan oleh Allah. Muncullah malaikat sebanyak 8, di atas kepalanya ada arsy-Nya Allah. Kalau itu matikan mereka semua kata Allah. Jibril dimatikan, Mikail dimatikan. Ya Allah, tugas saya sudah selesai. Israfil juga sudah dimatikan. Berapa saja? Ada ya Allah. Siapa? Saya. Malaikat Hamlatul Arsy sudah belum? Sudah ya Allah, 8-nya sudah aku matikan semua. Tinggal siapa? Tinggal saya sendiri. Maka Allah menyuruh kepada Arsy, idza aradallahu syai'an ayyakula kun. Ayo Arsy, cabut tuh rohnya malaikat Israfil. Wakila tahun 72 saya membaca kitab namanya Dawatul Asbab, Mukhtasar Al-Qur'an. Malaikat Israel ngomong, ya Allah, sudah aku matikan semua, tinggal saya. Ya sudah, kamu pergi ke sebuah lapangan, cabut sendiri rohmu. Dicabut rohnya. Masahat soihatan syadidatan, dia berteriak sekuat tenaga. Kalau seandainya seluruh alam semesta mendengar jejeritnya malaikat Israfil ketika rohnya tercabut, tapi kenapa kita tidak pernah mengantisipasi saat roh kita dicabut? Nabi saja pesan, hai Ali, supaya kamu nyaman ketika roh dicabut, kamu baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahi aku ketika terjadi kematian dan sesudah kematian. Nabi sendiri mengatakan Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangkan, mudahkan aku ketika terjadi saat itu. Terus kenapa kita jarang membaca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut? Kenapa kita tidak baca? Pada itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah semuanya sudah selesai, di malaikat sudah habis semua, wa yaqulu, Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapa sekarang yang berkuasa? Dijawab sendiri oleh Allah, walillahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha esa, yang maha perkasa. Tidak ada satu pun kehidupan kecuali Allah. Inilah yang dikatakan Allahu Hayyun
daimun, hidup selamanya. Yang lain kullu syai'in halikun, semuanya akan rusak illa wajha, kecuali dirinya Allah sendiri. Selesai meninggal semua, Allah turunkan hujan selama 40 malam, 40 hari, 40 malam, setinggi 7 bila, wujudnya kayak keliru yang muda. Pernah kan lihat keliru muda atau bekecot digetok ujungnya keluar cairan ya seperti ini. 40 hari terus masuk ke telur bumi. Untuk apa? Mencari sesuatu yang sekarang belum pernah kita pegang. Yo, siapa yang pernah pegang? Bapak ibu punya nggak tulang ekor? Punya nggak tulang ekor? Pernah dipegang nggak? Ibu pernah pegang nggak? Kalau tidak tahu saya tolongin nanti. Harinya gitu. Ada di belakang sini yang masuk sedikit. Di situ ada darah. Benda yang teramat kecil, biarpun dibakar sebesar 1000 derajat Celcius, 1 miliar derajat Celcius, tidak bakal mati. Maka ketika air hujan tadi menyasar sebuah sel yang teramat kecil, maka akan tumbuh dengan sendirinya seperti toilet yang muncul ketika sudah waktunya itu kita. Berada dalam suasana seperti apa? Ini perlu saya sampaikan berhubungan dengan akhlak Nabi. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari itu bapak bawa harta gak ada gunanya. Ketemu anak yang kita sayangi, kita cintai, kita bimbing, kita fasilitasi, ketemu di depan kita, gak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin, yang akan mendapatkan sebuah kebahagiaan khusus orang yang datang berhadapan dengan Allah nanti di qalbin salim, dengan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Ibnu Jauzi mengatakan qalbun mu'min khalun minal illah. Hatinya orang mukmin, khusus orang mukmin, yang bersih dari segala cacat. Yang cacat maksudnya apa? Akhlakul qabiha, akhlak yang jelek, atau akhlakus su, akhlak yang buruk. Kata Nabi, innal khuluq saja, akhlak yang buruk yufsidu amal kama yufsidul khul al-asal. Amal kita akan terhapus oleh karakter kita yang jelek, persis seperti madu rusak karena ditetesi cuka. Maka karena itu ayo memperingati Maulid Nabi ini, kita berusaha untuk mencari tahu akhlak apa saja yang harus tertanam dalam diri kita, akhlak apa saja yang harus kita buang dari diri kita. Mungkin itulah Bapak Ibu rahimahullah, pentingnya lebih panjang lagi saya menguraikan, tapi kalau seandainya ada di belakang tanya jawab, saya senang sekali kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, karena saya lihat matanya sudah tak belum lagi. Jaga belum. Daripada saya ngomong kemudian tak ketangkep. Kenapa ketangkep? Karena lebih khususnya ke bawah terus begini. Yang gitu kan? Kalau ada dibuka tanya jawab sudah. Kalau tidak, ya tentunya akan saya itu pesan saya Bapak Ibu Allah, ini musola sudah bagus. Masjid kita insya Allah mengeluarkan manfaat di Jazirul Mukhtar akan juga lebih bagus. Ayo kita sama-sama menuju kepada suasana yang lebih bagus. Rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa persatuan terus dipupuk. Jangan sampai kita pindah. Bagaimanapun ada sebuah hadis Nabi muttafaqun alaih an Anasin radhiyallahu, saya tambah satu aja. Anak
Arabian, ada seorang Arabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, mata saat kapan hari kiamat itu datang?" Kata Nabi, "Wow, ma'adda talaha." Emang kamu sudah siap apa nanya masalah kiamat? Mudah-mudahan jawabannya sama dengan Bapak Ibu jawabannya. Hubbullahi wa rasulihi. Aku punya modal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta enggak kepada Allah? Cinta kan kepada Rasulullah. Kalau cinta itu senang enggak menunggu? Kita cinta kepada seseorang, janjian jam 9 ketemu di mana? Di bawah pohon toge. Jam 9, jam 8 sudah datang. Jam 9 belum datang sampai jam 10. Seneng gak nunggu? Seneng kan? Kenapa? Cinta. Gak duduk di kursi berdiri, kuat gak berdiri 1 jam nunggu orang yang kita cintai? Kuat. Kalau Bapak Ibu merasa cinta kepada Allah, kenapa ketika sholat tidak sampai 10 menit buru-buru ingin selesai? Mana cintamu? Begitu sudah ketemu Allah dalam bentuk sholat, kenapa kita tidak curhat kepadanya? Kalau ketemu sama pacar, itu ditanya, di mana kamu sudah makan, tadi makan kayak apa? Kan gitu kan? Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana buktinya akhlak dari Nabi? Mana sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan? Ya, yang kita kerja sunnah Nabi adalah hanya nikah. Nabi istrinya kan banyak. Baik, ngapa nikah lagi? Pan sunnah Rasul. Kacau kalau sudah begini. Ini mohon maaf nih sedikit saya tambah bapak-bapak karena saya sampaikan. Nabi nikah dengan istri pertama siapa Bapak Ibu? Sayyidatina Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Selama menikah, Nabi punya istri kedua enggak? Nabi usianya berapa saat itu? 25. Sayyidatina Ibunda Khadijah 40. Selesainya berapa? 15 kan? Itu sunnah Rasul. Jadi bapak-bapak kalau mau menikah, nikahi janda terlebih dahulu. Yang usianya lebih tua, 15, itu sunnah Rasul. Begitu Sayyidatina Ibunda Khadijah wafat, 3 tahun berikutnya Nabi baru menikah. Itu sunnah Rasul. Jadi kalau bapak-bapak ikut sunnah Rasul, istri pertama meninggal, tunggu 3 tahun. Tunggu istri meninggal terlebih, jangan asal dicekek. Itu sunnah Rasul. Kenapa yang dikaji kan cuma ini Nabi punya istri sekian? Kaji dong. Wa af'alu, perilaku Nabi kayak apa? Itu. Ketika Nabi pulang, itu dikunci, takut istri terganggu tidurnya, diketok 3 kali dengan pelan-pelan, tidak dibuka. Nabi bilang surban, tidur di depan pintu. Begitu Sayyidatuna Ibunda Aisyah buka pintu, "Ya Rasul, lima tafal, kenapa kau lakukan ini?" "Aku khawatir kamu terganggu dalam tidurmu." Kalau kita Nabi buka pintu, tiga kali jangan dibuka. Kalau kita tok pertama halus, kedua sedikit meningkat, ketiga lebih kencang lagi, keempat tendang dulu. Mana dong? Maka orang ini
bertanya Arabi, mata sa'a ya Rasul, ma'at talaha. Emang kamu punya persiapan apa? Hubbullah wa Rasul. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Maka ayo kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, meniru akhlaknya Nabi. Nanti di akhirat kita akan digabung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Justin Bieber ke Indonesia, ke Soekarno-Hatta, banyak anak wanita berjilbab, histeris, datang ke bandara, capek-capek hanya menyambut Justin Bieber. Terus ada lagi yang dari Korea itu namanya apa? Blackpink, K-pop. Nah itu kan, wah seneng banget. Mau tiketnya berapa kek? Nanti di akhirat akan digabung dengan Blackpink. Lumayan Pak Ustaz, kenapa kotak diganti? Emangnya di mana tempatnya? Di surga apa di neraka? Orang mereka buka aurat tak? Dapat pahala? Kan gitu. Kok Pak Samsul tahu buka aurat? Kan saya lihat. Lihat di TV maksudnya. Kan gitu. Ata ma'aman ahbabta, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Ayo kita tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Insya Allah nanti di akhirat akan digabung dengan kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah seperti itu, maka tempat yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Surga yang dimaksud adalah surga Firdaus. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak kita, semuanya nanti di akhirat oleh Allah dipertemukan kepada Rasulullah SAW, dan di akhirat nanti kita berjalan penuh dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita sudah sama-sama mendengarkan dan insyaallah mendapatkan ilmu yang terhormat untuk di dunia dan di akhirat. Semoga yang ada di sini maupun yang ada di rumah bisa sama-sama mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga guru kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Seluruh acara sudah dilalui dan sebelum kami tutup, marilah kita berdoa bersama supaya acara pada malam hari ini bisa jadi lebih berkah. Maka dari itu, untuk pembacaan doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Profesor Haji Yusri Mukhtar. Kepada Bapak Haji Yusri Mukhtar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sempurnakan pertemuan ini dengan bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Habib, kami agungkan asma-Mu ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami memohon, minta dan menyampaikan harapan, tempat kami memanjatkan doa. Oleh karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami di mushola ini dengan sifat rahman dan rahim-Mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu limpahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penghulu orang-orang terdahulu dan terakhir. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, keridhaan dan keberkahan kepada junjungan kami beserta seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Habib, segala puji bagi Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena itu ya Allah, dengan kehormatan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sanak keluarganya dan sahabatnya yang menempuh jalan kebenaran, jadikanlah kami ya Allah sebagai umatnya yang terbaik. Himpunlah kelak dalam kelompoknya. Hidupkan kami sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya, dengan menaati dan mencintainya. Dan wafatkanlah kami tetap mengikuti sunnah dan jamaahnya. Allahumma ya Ghafur, kami adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon dijadikan golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Berkat keagungan Nabi, pilihan Nabi yang telah Engkau muliakan, dan sanak keluarganya yang benar-benar sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan bertawasul kepada Nabi-Mu yang terpilih, para keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang baik-baik. Hapuslah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan kami, dan himpunlah di antara kami dan mereka untuk dapat berkumpul di surga-Mu, surga Darul Qarar, dengan rahmat-Mu. Ya Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Oleh karena itu ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa kepada sahabat-sahabat kami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrid 'alaina sabra wa tawaffana muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon dibukakan akhir sekelas-kelasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, seluruh acara sudah kita lalui. Untuk itu, kalau tadi kita buka dengan lafaz basmalah untuk menutup, mari sama-sama kita baca dengan lafaz hamdan. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembicara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.